Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 99. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Diam, jangan ikut campur. Apakah kamu punya hak di sini? Farah berteriak pada Ismail. Aku sudah muak dengan nama Ismail dan Dahlia. Aditya juga merinding sejak lama. Anak ini sangat tampan, tetapi membuat orang sakit. Ismail melirik Farah dengan mata membunuh. Tetapi bocah itu dengan cepat menahan diri. Ini hanya sesaat. Dahlia tidak melihatnya. Dan Farah tidak merasakan apa-apa. Tetapi Aditya merasa bahwa bocah lelaki bernama Ismail ini bukan orang biasa. Mata ganas yang baru saja melintas benar-benar menakutkan. Farah, apa yang kamu lakukan? Dia adalah pacar ibu, kata Dahlia dengan genit kepada Farah. Farah sangat tidak bisa berkata-kata kepada ibunya. Sungguh memalukan menemukan pacar muda di usia yang begitu tua. Tetapi sebagai seorang anak perempuan, dia tidak bisa berkata banyak di depan begitu banyak orang. Dia hanya merasa sangat tertekan. Ada apa? Ismail terus bertanya pada Dahlia apa yang terjadi. Dahlia sangat tertekan. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa tuan muda Aditya dari ibu kota mengatakan bahwa dia akan menjadi tumpukan. Tidak lagi membantu membangun villa. Ini merupakan pukulan fatal bagi Dahlia. Universal International tidak lagi membantu membangun villa. Dahlia memberitahu Ismail secara langsung. Ismail menjadi marah ketika dia mendengar ini. Dan matanya membulat. Dia telah menghabiskan banyak waktu untuk Dahlia akhir-akhir ini. Hanya menunggu untuk menikmatinya. Tapi dia tidak menyangka bahwa perubahan seperti itu terjadi tiba-tiba. Jadi dia menghabiskan hari-hari ini dengan Dahlia dengan sia-sia. Lagi pula, menjijikkan bagi Ismail untuk bersama wanita tua seperti Dahlia. Apakah berita itu dapat dipercaya? Ismail bertanya pada Dahlia dengan enggan. Dahlia mengangguk penuh semangat dan berkata, tentu saja. Pemimpin proyek Universal International menelepon saya dan memberitahu saya secara pribadi. Ismail melihat bahwa ini benar. Dan matanya merah karena marah. Sial. Bukankah pekerjaan sibuk ini sia-sia? Dahlia bahkan lebih mati rasa. Dan ketika villa dibiarkan dalam keadaan yang belum selesai, perusahaannya telah menjadi pembicaraan panas, dan dia tidak mau menerimanya. Mungkinkah Tuan Muda Edward dari Toraja memasang sesuatu di sekitarku? Ketika dia mengetahui bahwa orang lain ingin mengambil alih perusahaan, dia langsung memerintahkan Universal International untuk tidak membantu membangun villa. Dahlia berpikir dengan curiga, dan mau tidak mau melihat sekeliling. Tapi ada begitu banyak pelanggan di toko minuman dingin ini. Dia tidak bisa melihatnya tanpa alasan. Siapa yang tahu siapa mata-mata Tuan Edward? Ismail, mari kita lihat dari mana kamu berasal. Kamu tidak bisa mendapatkan banyak dari Dahlia. Aditya tersenyum dingin, menatap Ismail dan berkata, wajah Ismail sangat buruk. Sepasang matanya menatap Aditya, dan tangannya tanpa sadar menyentuh pinggangnya. Aditya dapat melihat dengan jelas bahwa Ismail ini mungkin sedang menyentuh pisau. Tetapi Aditya tidak menganggap serius anak ini. 1 lawan 1. Apakah Aditya akan takut padanya? Dahlia berdiri di sana dengan sedih. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Mimpinya untuk menghasilkan banyak uang hancur. Dan dia tahu bahwa Ismail kemungkinan akan meninggalkannya karena ini. Hati Farah juga sangat tidak nyaman. Jing Tuan Edward tiba-tiba berhenti membantu membangun villa. Dia khawatir keinginan terakhir ayahnya tidak akan terpenuhi lagi. Aditya melihat penampilan sedih Farah. Jadi dia memegang tangan Farah dan berkata, ayo kembali dulu. Aku akan menemanimu ke Biro Industri dan Komersial besok dan mengubah nama badan hukum perusahaan menjadi milikmu. Farah menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya mengandalkan villa. Keinginan terakhir ayah. Sekarang tuan muda dari keluarga Edward tidak membantu membangunnya. Jika saya mengambil alih perusahaan, bagaimana saya bisa memiliki uang untuk membayar hutang itu?
Aku akan membantumu menemukan jalan. Jangan khawatir. Aditya berkata kepada Farah dan mencium wajah Farah. Dahlia sangat marah. Dan ketika dia melihat bahwa Aditya benar-benar menunjukkan cintanya kepada putrinya di depannya, dia bahkan lebih marah. Jika Anda ingin menjadi murah, jangan biarkan saya melihatnya. Dahlia melambai pada Aditya dengan cara yang sangat bejat. Ismail melihat bahwa Farah dicium oleh Aditya. Anak ini lebih terlihat seperti sedang memakan seekor lalat. Dia sudah terpesona oleh Farah. Sial. Farah adalah wanita yang sangat cantik. Aku harus mendapatkannya. Ismail berpikir pada dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Bu, pulanglah bersama kami juga. Farah membujuk Dahlia. Dia hanya ingin membangunkan ibunya dengan cepat dan berhenti ditipu oleh Ismail ini. Tanpa diduga, Dahlia menghentakkan kakinya dengan marah. Jika kamu ingin kembali, kembalilah dulu. Aku harus pergi berbelanja dengan Ismail. Farah benar-benar tidak ada hubungannya dengan Dahlia. Pada saat ini, dia juga sangat marah. Benar, Aditya berkata, ayo pulang. Aditya tidak khawatir tentang hal-hal buruk Dahlia, dan meninggalkan toko minuman dingin bersama Farah. Setelah masuk ke mobil, Farah sangat khawatir. Aditya, pria bernama Ismail itu pasti tidak punya niat baik. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Haha, ibumu sekarang terobsesi dengan pikirannya. Bisakah kita membujuknya? Aditya berkata sambil tersenyum. Kalau begitu kita harus memikirkan cara. Saya tidak yakin bahwa Ismail adalah orang yang baik. Farah menghela nafas. Tidak apa-apa Farah. Ismail sekarang tahu bahwa kamu tidak akan mendapatkan uang dan ibumu. Jadi dia pasti akan mundur. Kata Aditya. Farah mengangguk dan merasa bahwa kata-kata Aditya cukup masuk akal. Aditya mengantar Farah ke pintu dan berkata, Victor keluar dari rumah sakit hari ini. Saya akan pergi ke rumah sakit untuk melihatnya. Terlihat lembut dan keluar dari mobil. Aditya berkendara ke rumah sakit. Pada saat ini di bangsal, David sedang berbicara dengan Victor. Rizal berdiri di dekat jendela tanpa ekspresi di wajahnya. Hawa dingin di sekujur tubuhnya. Victor akan keluar dari rumah sakit. Dan ketika dia mengetahui bahwa Rizal telah kembali untuk menangani Melanie, Victor tidak dapat menahan kegembiraannya. Dia ditikam dan masuk rumah sakit karena Melanie yang melakukannya. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak membenci wanita jalang yang kejam ini. Tuan, melihat Aditya datang, Victor bergegas untuk menyambutnya dan menyapa Aditya. David juga datang untuk menyapa Aditya, yang hanya mengangguk datar. Rizal, yang selalu dingin dan pendiam, akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya setelah melihat Aditya. Tuan, saya akan kembali ke Toraja besok untuk memberi warna pada wanita itu. Rizal tersenyum jahat, mata Aditya berkedip, dan setelah memikirkannya, dia masih menggelengkan kepalanya. Wanita itu sangat disukai oleh ayahku. Jika kamu menyentuhnya, ayahku mungkin saja tidak akan memaafkanmu. Tuan muda, apakah itu masalahnya? Anda lebih tahu dari saya betapa kejamnya wanita itu. Rizal berkata kepada Aditya, jika kamu membunuhnya sekarang, ayahku pasti akan membunuhmu. Apa yang akan kamu lakukan? Aditya bertanya pada Rizal. Rizal terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, kamu pasti tidak berani bersikap kasar kepada Tuan. Jadi, jangan bertindak gegabah dan tunggu kesempatannya. Aditya menepuk pundak Rizal dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, di toko minuman dingin, Dahlia dan Ismail sudah mengalami pertengkaran yang sangat tidak menyenangkan. Dahlia menebak bahwa villa tidak dapat dibangun, dan Ismail benar-benar mengubah wajahnya ke arahnya. Ismail, kenapa kamu tiba-tiba begitu acuh padaku? Dahlia masih tidak menyerah pada berondong ini, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh tangan Ismail. Ismail membuka tangan Dahlia dengan sangat tidak sabar. Kamu, apa yang kamu lakukan? Jangan main-main dengan saya. Ismail menamparkan meja dan berdiri, menatap Dahlia. Dahlia tertegun sejenak, tetapi dengan cepat menjadi sadar. Ismail, apa maksudmu? Apa maksudku? Haha, apa menurutmu aku benar-benar menyukai wanita tua sepertimu? Apa seleraku begitu kuat? Ismail mencibir. Dahlia juga mengharapkan hari ini, tetapi dia tidak berharap itu akan datang begitu cepat.
Kamu terus mengatakan bahwa kamu menyukaiku. Apakah kamu benar-benar hanya ingin menghasilkan uang dariku? Dahlia bertanya dengan enggan. Sialan. Apa yang kamu pikirkan? Hanya seorang gangster tua sepertimu. Aku, Ismail, akan menyukaimu. Apakah kamu tidak bercermin? Ismail menunjuk Dahlia dan memarahinya. Bagaimana Dahlia bisa menerimanya? IQ seorang wanita dalam cinta pada dasarnya adalah 0. Dia ditipu oleh Ismail sebelumnya. Itulah sebabnya dia terobsesi dengan Ismail. Tapi sekarang wajahnya telah terkoyak. Dahlia tentu saja bisa melihat wajah Ismail dengan jelas. Ismail, aku akan membunuhmu. Dahlia menamparkan wajah Ismail. Ismail mengulurkan tangannya dan menangkap pergelangan tangan Dahlia. Dan kemudian dia mengangkat tangan kiri, menamparkan wajah Dahlia. Serangan itu benar-benar kejam. Dia menamparkan Dahlia lebih dari selusin kali berturut-turut. Wajahnya bengkak, darah menetes dari sudut mulutnya, dan salah satu giginya lepas. Kamu berani memukulku seperti ini? Aku akan bertarung denganmu. Dahlia berteriak setelah pulih, hendak mencakar Ismail. Ismail tersenyum dingin, menjambak rambut Dahlia, dan membanting kepalanya ke meja. Saat mereka bertemu satu sama lain, Ismail berteriak, "Kamu lumpuh. Apakah kamu yakin? Bagaimana Dahlia bisa menderita, hampir terbunuh? Kamu sudah selesai. Jangan panggil sayang lagi. Sialan. Panggil putrimu kalau sudah selesai. Biarkan dia melayaniku malam ini, atau aku akan membunuhmu." "Oke, aku akan menelepon. Jangan pukul aku." Dahlia bergidik dan setuju lagi dan lagi, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Farah. "Farah, cepat dan kembali ke toko minuman dingin. Ibu dipukuli Ismail." Bersambung.